kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat terus ya. Oke, jadi hari ini kita bertemu di episode pertama kita di G-Talk, Talk of the Day. Wah, teman-teman kreatif di sini aja udah pada semangat banget ya buat episode pertama ini. Oke, tapi bentar deh, sebelum kita masuk ke perkenalan program kita nih. Ini gue baru mulai udah sendiri aja ya, pada bingung gak sih kayak? Tunggu dulu, Say, tunggu, maaf loh ya. Maaf ya, Say. Maaf ya, kebiasaan teman-teman emang iya. ini partner gue satu ini. Maaf ya, Say, maaf ya kreatif gue telat, capek banget. Aduh, lu kenapa sih bisa telat gitu? Aduh, tadi lu tau gak macet banget kalau di jalan, sumpah ya, deh kan bisa macet. berangkat lebih awal gitu kan. Bentar, aduh make up lu ya. Oh iya, make up lo. Jangan gitu ya, Say. Kita harus make up lo ya. Di depan G-People kita harus cantik dan membahana loh tapi ya. kalau lo jatuhnya kayak centil sih ya. Lebih ke centil. Harus cantik. Udah telat pasti aja mikirin make up. Lihat no, kreatif. Oke, maaf ya mukanya. kreatif ya. Maaf ya. Maaf banget lo ya ini. Oke. Oke. BTW, bentar deh. Pakai masker lu ngapain pakai masker? Oh, lu tau gak sih? iya. Sesek banget gue ngeliat tuh dari tadi udah endemi gini. Iya, masih aja pakai masker. Kan udah gak wajib yoga sekarang tuh. Tapi lu jangan gitu deh ya. Kenapa tuh? Pakai masker ini sayang, selain kita terhindar dari bakteri ya, dari polusi udara, ini juga bagus loh buat kesehatan kita ya. Bener juga lu tau gak sih di daerah Jepang tuh ya, di daerah Jepang, di situ mereka tuh pakai masker mau pandemi ya, Say. Jangan gitu deh, higienis loh ya, terhindar baru ya mulai kita. udah dapat fanfic aja ya. Fanfic kali, tapi bener sih, kadang tuh gue pakai masker juga emang kayak buat biar lo kelihatan lebih cantik gitu kan. Iya kan, betul kan? Jadi fashionable ya, betul Say, banget benar. sih, apalagi kayak ngerasa kadang belum make up gitu Iya, kan, jadi bagus untuk lebih outfit insecure di gitu kan ya kita. teman-teman. Bener Lebih banget bagus sih. untuk outfit di kita, benar. Oke. BTW. BTW, panas banget gak Panas sih? banget Oh sih, my ya god, ampun. iya. Bentar deh nih ya, sebelum masker lo dibuang, lo tau gak sih banyak banget nih ya teman-teman oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi mendingan itu masker dirobek dulu deh. Oh iya, boleh. Nih, BTW Coba bentar. Ya. Coba, tunggu. Gue punya hadiah guys buat yoga. Ih, makasih loh ya. Oh my god, nangis. Jujur nangis ini ya, saya nangis. biar lebih ramah lingkungan Ramah gitu lingkungan, ya kan. benar. Masker ini kan bisa dipakai Pakai berapa buat, kali ya, iya Say? betul Ya. banget. Pakai berulang-ulang kali loh ini ya. Oke, Apalagi, coba Avantar, aku ini dulu nggak sih? dirobek Robek dulu nggak boleh. sih? Oke, bisa dirobek ya. Nah tunggu. sambil ngasih tahu teman-teman di sini nih ya, Iya, kalau coba. masker-masker yang kayak gini kan lebih apa ya? Iya, Say. Tidak ramah lingkungan gitu Iya, ya. harus Apalagi dirobek selama dulu ya. pandemi seperti ini ya kan, Benar. pandemi yang semua orang masyarakat di sini pada pakai masker Benar. gitu. Jadi sampah-sampah tuh pada numpuk gitu kan ya teman-teman. Jadi Benar. makanya nih mendingan dirobek dulu biar gak Benar, digunain setuju. sama oknum-oknum yang tidak bertanggung Benar jawab. sekali, Kak Papa. Betul. Gue boleh nanya gak sih BTW? Apa tuh? Tadi kan Boleh banget ya, datang sini Say. kan telat ya teman-teman, Iya. kita bisa lihat. Maaf ya. banget loh ya, karena buru-buru Wak, telat macet Wak, gimana ya, Naik capek apa sih lu ya. kesini? Naik apa sih? By the way, gue naik itu loh, naik kendaraan umum, lo tau gak sih kendaraan umum? iya. Bus Transpakuan loh ya. Wow. Ih, enak banget loh naik kendaraan umum itu. Kalian tahu gak sih guys ya, G-People nih ya, selain harganya murah, 0% loh kita bayar. Dan lo tau iya? gak? Iya, dan lo tau Gratis gak sih? dong jatuhnya ya. Gratis. Dan lo tau gak sih? Terhindar dari macet ya, terhindar dari polusi udara macet-macet itu. Oh my god, bener riweuh. sih. Terhindar, Lebih ramah Say. lingkungan Iya, ya. lebih ramah lingkungan ya pastinya, Bener-bener. Tapi BTW ngomong-ngomong soal kendaraan umum, Iya. emang bener sih gue Iya. setuju banget sama yoga. Apalagi kan di zaman sekarang nih ya, kita lebih dipermudah lagi kan Iya, buat pakai benar. kendaraan umum gitu. Nah makanya selain kita bisa menggunakan kendaraan umum, Iya, benar, teman-teman benar. G-People juga harusnya bisa mengurangi ya. Mengurangi, untuk pakai betul kendaraan sekali, pribadi karena betul. selain dapat bikin macet gitu Macet kan. dan polusi Jadi juga ya, betul, pastinya, mengurangi betul. polusi Iya, udara benar-benar. ya. By the way, lu tau gak sih mobil listrik? Nah, baru gue mau ngomong itu. Iya Kendaraan kan? listrik seru gak sih? Seru banget. Seru banget, KRB. parah. KRB yang dari listrik Iya, itu loh, keren ya. gitu Iya. loh. Pokoknya nggak ada suara macet-macet lagi. Lu tau nggak sih kalau misalkan kita naik mobil listrik tuh, suaranya tidak kayak ngeng, nggak Oh, gitu lebih lagi. lebih silent gitu ya, lebih kayak, ramah. Aduh, menghayati Lebih gitu iya. ya. Oke, BTW daripada Oke, anyway. berpanjang-panjang lebar, Iya. tadi kita belum kenalan. Oh iya benar Tahu ya. gara-gara si yoga Kita talk? tadi basa-basi ngangong-ngangong nggak ada kenalan ya, Betul. Say, benar. Langsung aja Aku kita Yoga kenalan. Alvaredo. Aku Andisa Nursyifa. Kami berdua akan memandu acara di episode Jitak kali ini di Jitak Talk of the Day. Oke, makanya ya teman-teman G-People nih jangan bosen-bosen nih buat pantengin terus program di G-Talk karena kita punya bintang tamu yang tentunya Benar. menarik Yang banget. terowongan, Betul. gitu ya, Kita akan Say.
melihat bintang tamu kita yang spektakuler ini setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di G-Talk, Talk of the Day. Oh, Hani. Silakan duduk, Hani. Sudah sampai mana skripsinya? Boleh saya cek? Ini, Pak. Oke. Skripsi kamu sudah bagus, rapi. Tinggal risetnya lebih diperbanyak lagi. Oh iya, Hani. Hani asli sini? Bukan, kebetulan saya ngekos. Kos. Oh iya, Hani. Hani sudah punya pacar? Skripsi saya gimana ya, Pak? Sudah, nurut saja. Hani pasti pengen cepat lulus kan? Jangan, Pak. Kita sudah sama-sama dewasa. Jadi, Hani tahu kan apa yang harus Hani lakukan? Maksudnya, Pak? Stop pelecehan seksual dalam kampus. Inilah gua setelah mengenal dia. Kadang senang, kadang kecewa. Gua tahu ini bukan jalan yang benar untuk mendapatkannya. Namun, setelah beberapa kali merasakan kemudahan untuk mendapatkannya, gua merasa itu akan terjadi terus dan terus. Sampai akhirnya gue merasakan kekecewaan yang sangat berat. Dimana dia menguras semua harta benda yang gue punya. Stop judi. Sebelum judi merenggut semuanya. Halo G-People, kembali lagi di acara G-Talk, Talk of the Day. Oh my Oh my God, nih. Masih pada semangat kan kali ini ya? Harusnya sih ya, kan soalnya kita baru mau Baru mulai ketemu pembahasan ya, ya. Say, BTW juga. juga aku mau nanya nih Apa ke tuh, boleh? teman-teman G-People juga, boleh sekalian mungkin berpikir dalam pertanyaan aku ini ya. Boleh, Nah, boleh. jadi aku mau nanya gimana sih sampah-sampah masker yang ada selama pandemi ini, kan orang-orang pada pakai masker gitu kan. Kemana sih mereka perginya gitu? Penasaran iya? nggak sih? Oh iya Teman-teman ya. G-People di sini penasaran nggak sih? Iya, penasaran banget. Penasaran nggak banget sih? ya? Penasaran banget, iya benar. Itu adalah salah satu problematika yang sampai sekarang saya masih belum terpecahkan ya Betul. sayang. Dan jangan khawatir Iya, dan jangan teman-teman, khawatir, benar karena ya. kita akan bahas di G-Talk, Ya. Talk of the Day. Seneng banget deh gue dengernya. By the way, narasumber kita ini tahu nggak sih siapa narasumber kita Wah, kali siapa ini? nih? Gue jadi penasaran, narasumbernya siapa ya? Ini narasumber kita kali ini adalah seorang Wonder Woman ya, pasti Wah, Wonder Woman keren ya. banget. Superhero Wonder Woman. berarti ya. Oke. Pokoknya bintang tamu kita kali ini adalah seorang perempuan yang aktivisnya sangat berperan banget dalam lingkungan Wah, pastinya ya. ternyata hebat Say. banget ya di Hebat zaman sekarang banget. ini. Apalagi di zaman sekarang, tau lah anak-anak muda Iya, kayak gimana. benar Ternyata banget masih ya. ada komunitas yang memang aktif ya dalam Aktif, bidang iya, lingkungan. Dan benar-benar. mereka juga nggak cuma aktif saja, tapi juga mereka mengelola Iya, barang-barang berperan yang penting ya. betul, yang Betul. tidak berguna itu menjadi lebih berguna Betul, gitu. betul. Oke, kayaknya kita tanpa penasaran lagi ya, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita lihat video yang satu ini. Check this out. Jadi Kertabumi sendiri didirikan oleh founder kita, namanya Iqbal, dan saya dan Sandra sebagai co-foundernya. Nah, Kertabumi sendiri merupakan kewirausahaan sosial yang concern terhadap permasalahan lingkungan. Jadi isu-isu tentang lingkungan seperti permasalahan sampah, perubahan iklim, dan pemanasan global. Juga kami melakukan concern pendekatan terhadap ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat. Kertabumi sendiri berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti pejuang. Kerta itu pejuang, jadi Kertabumi adalah pejuang bumi. Jadi kami mau berjuang untuk bumi kita ini. Kenapa memilih sampah menjadi bahan baku? Yang pertama adalah salah satu solusi kita untuk mengatasi permasalahan sampah. Contohnya adalah sampah plastik gitu ya, atau mungkin sampah minyak jelantah gitu ya.
mau nggak mau permasalahan sampah ini nggak pernah beres. Jadi itu salah satu yang Wow, keren ternyata banget menarik ya banget video ya. tadi ya. Seperti menarik yang aku banget. bilang banget tadi ya, bilang banget tadi. Gimana ya kata gue? Yang gue bilang oke, tadi emang ada ya komunitas yang bekerja Iya. dalam bidang seperti itu gitu, menjaga Benar, lingkungan, benar, kelestarian bumi gitu Iya, kan. benar. Kayak kita penasaran gak sih siapa yang bintang Betul tamunya? sih, gue juga udah gak sabar banget sih Iya buat kan? ketemu narasumber Betul. kita yang bagus ini. Iya, betul. Langsung aja kali Langsung ya. aja ya, langsung aja kita panggilkan narasumber kita, Kertabumi. Hai Teteh, halo. Oh my god. Boleh. Silakan duduk Teteh, silakan duduk. Halo ya. Anggap aja rumah sendiri ya, Teh. Silahkan. Iya. Halo, kita salaman dulu gak sih? Boleh. Halo. Mau lebaran? Iya. Silakan duduk. Oke. Nih baru masuk aja udah kelihatan ya, kayak narasumbernya wow banget Wow ya. banget ya. Kayak awet muda banget gak sih Iya, awet muda kelihatannya? banget ya. Woi, kita boleh panggil kakak mungkin ya? Boleh, panggil Boleh. kakak. Oh, kita nggak panggil Teteh? Oh, Teteh aja, lagi di Bogor kali ya Iya, lagi saya. di Bogor. Menyesuaikan ya. Menyesuaikan Teteh ya. aja ya? Teteh boleh. Teteh boleh. Oke Teteh, mungkin boleh diperkenalkan dulu nih nama serta bekerja dalam bidang apa sih di Oke. Kertabumi Iya. ini gitu. Nama saya Wahyuni, saya bergabung di Kertabumi sejak tahun 2021 dan spesialisnya di Waste Management Educator. Jadi aku memberikan pelatihan dan informasi untuk adik-adik secara online untuk anak sekolah dan anak SMA juga. Seperti Oke, itu. keren banget ya. Memang ada pelatihan-pelatihannya juga. Betul, dan ya, di Teteh, ranah-ranah anak-anak muda gitu yang Iya, biar biasanya lebih- tuh otaknya lebih kreatif gitu Iya. ya. Betul Pemikirannya sayang, pemikirannya ya. Iya, pemikirannya ya, maaf ya, kayak terlalu kasar gitu ya. Iya, benar. Oke Kak, mungkin kalau dilihat dari video tadi nih yang telah kita saksikan tadi, Kakak ini kan dalam salah satu dari komunitas Kertabumi ya. Iya. Mungkin G-People di sini juga masih pada penasaran nih, kayak Kertabumi itu apa sih? Mungkin boleh dijelaskan Iya. terlebih dahulu. Kertabumi adalah sebuah kewirausahaan sosial di mana Kertabumi itu mengembangkan ekonomi kreatif, berbasis ekonomi kreatif di mana kita melakukan pengelolaan sampah melalui kegiatan daur ulang yang akan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan juga mengembangkan konsep sustainable lifestyle. Jadi kita mengembangkan gaya hidup berkelanjutan nih yang ramah lingkungan dan juga kegiatan-kegiatan lingkungan juga gitu. Untuk salah satu tujuannya adalah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca karena seperti kita tahu kan bumi sudah semakin tua dan sudah banyak terjadi perubahan iklim dan musim-musim yang tidak jelas ya kan. Betul, Seperti itu. Ya. Oke. Tadi ada mengurangi rumah kaca ya. Efek rumah kaca, iya. Pas rumah kaca itu banyak banget sih limbahnya gitu ya Iya. kan Teh ya. Betul. Oke Teteh, di sini di komunitas Kertabumi ini apakah hanya berfokus dalam ada pengolahan limbah saja atau tujuan yang lain dari komunitas ini? Iya, Ada nggak sih jadi tujuan yang lain dari komunitas tujuannya ya tersebut? kita ingin mengedukasi ya. Utamanya sih kita harus edukasi dulu ya. Edukasi dulu manusianya, orang-orangnya diedukasi biar lebih aware. Gimana sih caranya? Apa sih yang harus dilakukan untuk mengurangi limbah-limbah sampah-sampah seperti itu? Apa kita harus mereuse, reduce dan recycle seperti itu? Betul sih, betul. Saya juga agak sedikit, bukan sedikit sih, lebih ke wow, amazed banget sih Amazed sama ya, benar-benar. Kertabumi ini yang Kertabumi. memang masih ada komunitas yang memiliki tujuan yang baik gitu kan. Benar, benar, Terus juga benar. bisa menjaga kelestarian bumi Benar, gitu. benar. Terus juga aku mau nanya nih Kak, kan Yoga nih dengar-dengar udah kepoin Instagramnya nih ya. Ya sudah Iya. dong ya, Say. By the way, aku udah kepoin loh ya tadi ya. Aku udah kepoin Instagramnya kan, tahu nggak sih? Di Instagram itu di Kertabumi itu yang kayak famous banget di Wah, kalangan famous Indonesia banget nih ya. ya, Say ya. Alhamdulillah. Famous banget loh. Mungkin boleh juga nih di spill sedikit nih apa aja nih penghargaan ataupun prestasi yang udah dapatkan Kertabumi. Penghargaannya salah satunya adalah Kertabumi mendapat penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di acara Ideaton di Labuan Bajo. Nah untuk yang lainnya sih founder kami sudah banyak sekali juga sih dapat, Kak Iqbal tuh sudah banyak dapat penghargaan-penghargaan dari keren ya. UN juga, UNDP dan segala macam. Berprestasi banget ya. Betul. Bukan hanya cuma sekedar komunitas saja, sayang ya. Ini juga komunitasnya berprestasi
Betul banget. Iya, Tadi benar, ada benar, benar. sedikit di spill ada di reduce gitu ya. Iya. Mungkin berarti kan buka bank sampah gitu ya. Iya. Ada jenis sampah apa aja sih yang diterima Kertabumi, Kak? Jenis sampah itu banyak banget yang bisa diterima seperti sampah botol plastik, sampah kaca, aluminium, besi, semua itu bisa diterima. Dan sampah organik pun bisa kita terima. Jadi Kertabumi membina 83 bank sampah di Indonesia. Nah, jadi masing-masing bank sampah itu ada spesialisasinya. Ada yang mengolah sampah organik dan anorganik seperti itu, dan itu semua bisa jadi cuan. Iya, jadi betul cuan, sih. Jadi cuan. Jadi nggak hanya Yes, sampah yang terbuang aja, Benar gitu Iya, kan. benar. Bisa Tapi membantu nih, ekonomi. By the way Kak Fafa, ini Kertabumi ini banyak banget tahu bikin produk ya. Banyak banget tahu bikin produk. Tadi aku lihat di Instagramnya ada sabun ya. Terus ada sampah itu dibuat jadi tas, tahu, ada tas, ada dompet loh ya. Keren banget ya. Iya benar. Tapi nih keren Kak, banget. aku juga penasaran banget kayak kemana sih perginya limbah sampah masker ini ya kan Yoga? Iya benar. Tapi nih kita juga bakalan bahas masalah ini tentunya di segmen selanjutnya ya. Jadi kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Jitalk Talk Update. Waktunya masak guys. Gue bikin konten masak ah. Tapi penggorengan gue nggak estetik. Ntar aja deh. Gue bikin konten fashion ah. Nah, kayaknya cocok buat gue jadi beauty vlogger. Tapi kayaknya nih muka nggak menarik-menarik amat. Mana bisa ya dapetin viewers? Nye. Ngomong ini, ngomong itu, tapi nggak dieksekusi. Mau ini, mau itu, tapi nggak jalan-jalan. Mending mulai aja dulu, kenapa sih? Manfaatin dulu yang ada. Nanti kalau udah jalan dan udah dapat penghasilan, kan bisa tuh upgrade penggorengan, beli baju yang fashionable. Ya juga sih. Tapi tar dulu. Kalau mau bikin konten masak kan beli penggorengan. Terus kalau mau bikin konten fashion, beli baju yang fashionable. Nah, kalau muka yang nggak menarik-menarik amat, kudu ngapain? Oplas lah. Beli penggorengan aja susah, gimana mau oplas? Ya makanya, mulai aja dulu. Oh Hani, silakan duduk Hani. Sudah sampai mana skripsinya? Boleh saya cek? Ini Pak. Oke. Skripsi kamu sudah bagus, rapi. Tinggal risetnya lebih diperbanyak lagi. Oh iya Hani. Hani asli sini? Bukan, kebetulan saya ngekos. Kos. Oh iya Hani. Hani sudah punya pacar? Skripsi saya gimana ya Pak? Sudah, menurut saja. Hani pasti pengen cepat lulus kan? Jangan Pak. Kita sudah sama-sama dewasa. Jadi, Hani tahu kan apa yang harus Hani lakukan? Maksudnya Pak? Stop pelecehan seksual dalam kampus. Halo G People, masih pada semangat kan? Masih di program Jitalk Talk Update. Wow. Oke baik nih. Kita kan masih penasaran ya tentang pertanyaan yang tadi ya. Betul banget masih, sih, aku juga masih penasaran banget gak sih? Oke. Tapi nih kita masih mau nayangkan lagi nih video yang satu ini. Check this out. Pandemi menyisakan kisah perjuangan para tenaga medis dan juga masyarakat. Tidak hanya menyisakan kisah, namun juga pandemi menyisakan sampah medis, seperti botol hand sanitizer dan juga masker. Sampah-sampah ini juga menambah masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan, yaitu sampah plastik. Dikutip dari Tempo.co, limbah medis seperti APD, masker, dan sarung tangan medis di Jakarta periode April 2020 sampai dengan Januari 2021 mencapai 6.391,88 ton. Hingga kini penggunaan masker bukan hanya untuk kebersihan, namun juga sudah menjadi kebiasaan. Ya, selama ini masih suka pakai masker sih kalau misalnya keluar rumah, karena emang udah terbiasa gitu dari pas awal pandemi.
Ya mungkin karena kita udah kerasa nyaman jadi terus pakai masker. Bisa jadi lebih privasi juga sih kalau misalnya pakai masker. Pakai masker sekali pakai sih karena emang lebih simpel. Masker sekali pakai kan lebih simpel, apalagi buat mahasiswa. Kebiasaan baik menggunakan masker yang timbul saat pandemi tidak semerta-merta berimbas baik kepada lingkungan. Karena bisa saja sampah-sampah medis berserakan dan berakhir di lautan, yang tentunya akan mengganggu perkembangan dan pertumbuhan ekosistem. Wow, Wah, ternyata sangat banyak banget mengagetkan sekali ya. Sampah ini, sumpah loh, mengerikan banget loh ini sampah ya. Bener sih. Ya bener banget. Kalau menurut Kak Wahyuni sendiri nih ya, tadi telah kita saksikan nih video yang sampahnya tuh menumpuk banget gitu kan. Gimana sih tanggapan kakak terhadap sampah-sampah yang mengumpul di situ? Iya, karena kan memang nggak bisa dielakin lagi ya, karena selama pandemi kita harus menggunakan protokol kesehatan dan salah satunya menggunakan masker. Dan banyak banget masker-masker yang terbuang, ada juga langsung dibuang aja sama mereka tanpa ada pengolahan lebih dahulu gitu kan. Kan harusnya sebenarnya harus disinfektan dulu biar aman nanti jika terbuang gitu. Dan juga di Kertabumi kita juga ada melakukan pengolahan limbah masker. Kita bikin jadi produk-produk lagi misalnya seperti asbak atau plakat seperti itu. Keren banget ya, bener-bener. Tapi emang iya sih Kak, zaman sekarang tuh orang tidak tahu ya, tidak sadar dengan lingkungan ini ya. Bahkan sampah masker aja berbahaya banget loh ya. Betul banget. Oke baik Kak. Apa sih tanggapan kakak mengenai stigma yang berkembang dalam masyarakat bahwa dengan memakai masker sudah kebiasaan dalam diri gitu loh Kak? Iya, memang sih kalau sekarang jadi memang sudah ini ya pakai masker mau pandemi nggak pandemi tetap kita pakai. Ya memang udah terbiasa karena kebiasaan baru ya, new normal itu seperti itu gitu. Jadi udah nyaman juga ya kayak tadi untuk privacy juga, terus juga mungkin untuk kita masih tetap meskipun pandemi belum berakhir sih pandemi ya, tetap kita harus menjaga diri kita juga gitu kan biar nggak kena virus lagi seperti itu. Betul banget, aku setuju sih kalau itu. Terus ada juga nih menurut kakak nih kayak ada gak sih gerakan atau cara gimana kita biar bisa mengurangi limbah masker ini, terus juga kayak dengan membludaknya sampah-sampah masker ini yang ada di Indonesia ini menurut kakak tuh gimana sih tanggapannya? Ya caranya ya salah satunya mungkin bisa juga dengan mengganti dengan masker kain ya. Jadi lebih bisa kita cuci berkali-kali kan bisa kita gunakan lagi. Tapi memang kalau memang tetap harus menggunakan masker medis ya udah berarti kita harus perlakuannya nih. Jadi kita bersihkan dulu gitu kan. Kemudian tali-tali maskernya kita copot gitu kan, kita pisahkan gitu kan. Karena tidak hanya untuk manusia aja berbahaya sama masker gitu, tapi juga buat lingkungan, buat binatang ya kan. Kita banyak lihat foto-foto yang terjerat talinya seperti itu. Iya sih, setuju. Apalagi kan di zaman globalisasi kayak gini kan penebangan pohon gitu banyak banget kan ya di Indonesia. Jadi dibikin entah untuk bangunan-bangunan yang pencakar langit ya, gedung pencakar langit kayak gitu. Jadi kan tumbuhan-tumbuhan di Indonesia jadi ya berkurang gitu kan. Aku juga mau denger nih pendapatnya Kak Wahyuni. Jadi kan tadi aku udah sedikit spill kan ke teman-teman gimana ada berita mengenai oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi mereka itu yang aku dengar mengumpulkan sampah-sampah masker itu yang sudah dibuang oleh masyarakat, sudah digunakan. Lalu mereka menjual kembali gitu dengan harga yang biasanya lebih murah gitu. Menurut kakak bagaimana sih tentang hal itu? Sangat berbahaya sekali ya, karena kan buat orang sampah yang kita nggak tahu itu di sampah maskernya dari orang yang sakit apa seperti itu kan. Betul. Karena kan memang harusnya perlakuannya memang sampah masker itu harus kita bungkus rapi dan ada peraturannya harus kita berikan aja ke satuan pelaksana di Dinas Lingkungan Hidup. Jadi sama mereka ada perlakuan khusus karena masker itu termasuk limbah B3 juga gitu. Oke, benar. Oke Kak, ada nggak sih menurut kakak tips dan trik dari Kertabumi untuk mengatasi kasus tersebut tuh? Gimana tuh Kak? Ya, jadi masker-masker kalian yang sudah terpakai sebaiknya kalau sudah kalian pakai kalian cuci dulu. Cuci dulu entah disemprot atau direndam aja, kemudian nanti kalian kumpulkan lagi, kan kalian kumpulkan di satu tempat, kalian bisa berikan ke DLH atau kalau kan di Kertabumi bisa didaur ulang tuh. Tapi dengan catatan di daur ulang itu
sampah maskernya yang masker kita sendiri, bukan sampah orang lain, karena yang tahu penyakit itu kan kita. Betul. Jadi kita tahu, oh ini kita cuma nutupin untuk polusi biar nggak kena debu aja gitu kan. Jadi lebih ke nggak nyebarin penyakit juga mungkin ke orang lain. Lebih gitu safety kan, ya. juga buat Iya. kita, buat orang lain juga. Betul, Gitu. setuju sih. Terus juga menurut kakak ini sebagai aktivis di lingkungan ini, bagaimana sih kak peran dari generasi muda nih, kan zaman sekarang banyak banget anak muda nih yang kurang ya untuk kesadarannya untuk mengelola atau menjaga kelestarian bumi gitu. Menurut kakak gimana sih caranya, perannya dari aktivis lingkungan ini? Iya, jadi peran ya kita jangan bosen ya untuk memberitahukan, menginformasikan kepada teman-teman generasi muda untuk mulai menjaga bumi kita nih dengan caranya bisa membawa tumbler, terus membawa tempat makan sendiri gitu. Jadi sehingga dapat mengurangi pemakaian plastik seperti itu ya. Jadi dari hal yang kecil dulu sih, nanti mungkin bisa dicontoh oleh teman-teman mereka, keluarga mereka. Jadi bisa menyebar dari hal yang kecil dan harus dimulai dari sekarang. Iya, benar-benar. Dari hal kecil nanti bisa besar ya kak Iya. jadinya. Oke kak, menurut kakak ada nggak sih peran pemerintah dalam menangani kasus tersebut? Iya, pemerintah sebenarnya sudah ada peraturan-peraturan yang mengaturnya. Jadi memang kewajiban masyarakat itu untuk mendaur ulang sampah, dan juga di setiap kelurahan tuh harus ada bank sampah. Sudah banyak bank sampahnya, tapi kan untuk mengubah itu tidak hanya harus dari pemerintah ya, harus dari masyarakatnya juga. Awareness, kesadaran dari masyarakat itu gitu. Kalau masyarakatnya cuek, nggak peduli, mau ada bank sampah banyak pun juga tetap aja. Setuju banget. Oh iya teman-teman nih, kan tadi udah dijelasin juga ya dari sampah-sampah masker ini bisa digunakan untuk membuat sesuatu yang lebih berguna lagi gitu kan, dan juga menghasilkan ekonomi gitu ya, maksudnya dalam bidang ekonominya gitu. Nah setelah ini kita juga bakalan bikin sesuatu nih. Kita bakalan bikin vas bunga dari masker. Nah makanya G People. Jadi jangan kemana-mana ya. Tunggu dulu. Apa Jadi nih? kalau misalkan nanti di episode kali yang nanti itu kayaknya keren banget gak sih? Soalnya kita membuat salah satu karya Pastinya. yang buat kita produktif lagi ya pastinya. Dan juga dengan pembahasan menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana G People, karena setelah ini kita akan kembali lagi di G-Talk, Talk of the Day. Inilah gua setelah mengenal dia. Kadang senang, kadang kecewa. Gua tahu ini bukan jalan yang benar untuk mendapatkannya. Namun, setelah beberapa kali merasakan kemudahan untuk mendapatkannya, gue merasa itu akan terjadi terus dan terus. Sampai akhirnya gue merasakan kekecewaan yang sangat berat. Dimana dia menguras semua harta benda yang gue punya. Stop judi. Sebelum judi merenggut semuanya. Waktunya masak guys. Gue bikin konten masak ah. Tapi penggorengan gue nggak estetik. Ntar aja deh. Gue bikin konten fashion ah. Nah, kayaknya cocok buat gue jadi beauty vlogger. Tapi kayaknya nih muka nggak menarik-menarik amat. Mana bisa ya dapetin viewers? Nye. Ngomong ini, ngomong itu, tapi nggak dieksekusi. Mau ini, mau itu, tapi nggak jalan-jalan. Mending mulai aja dulu, kenapa sih? Manfaatin dulu yang ada. Nanti kalau udah jalan dan udah dapat penghasilan, kan bisa tuh upgrade penggorengan, beli baju yang fashionable. Ya juga sih. Tapi tar dulu. Kalau mau bikin konten masak kan beli penggorengan. Terus kalau mau bikin konten fashion, beli baju yang fashionable. Nah, kalau muka yang nggak menarik-menarik amat, kudu ngapain? Oplas lah. Beli penggorengan aja susah, gimana mau oplas? Ya makanya, mulai aja dulu. Oke, kita kembali lagi masih di program G-Talk of the Day. Agak salah pronounce ya tadi, maaf ya. Oke, tapi nih sebelum kita membahas secara rinci lagi mengenai produk apa saja sih yang dihasilkan
dari limbah masker ini yang tadi udah kita sebutkan di segmen sebelumnya. Jadi kita masih ada satu video lagi nih yang menarik banget buat ditonton, makanya kita langsung tonton aja yuk, check this out. Wah, menarik bener-bener banget banget ya ya. yang tadi. Oh my god. Benar. By the way, ini di depan kita ini apa sih ini Nih ya? kan tadi udah di spill ya, Iya. tadi tuh kita mau bikin apa sih ini? Oke, boleh. Boleh mungkin langsung aja Kita kita. akan membuat pot bunga ya. Oh, ala-ala DIY 5 Iya. minute craft ya. Jadi- Kayak yang di YouTube ya. Jadi kita menggunakan limbah masker medis dengan catatan masker medis kita sendiri ya. Oke, betul. Dan sebelumnya kita bisa cuci dulu atau Oh, kita semprotkan disinfektan dulu. Oke, Ya, baik. ya. Kemudian Ini yang bekas atau gimana, Kak? yang bekas. Yang bekas ya, limbah ya. Kan karena kita Oh, mau iya, memanfaatkan yang limbah ya. masker Oh, iya, bekas benar-benar. ya. Iya, Ya, jadi maaf kita loh. Oh ya dengan catatan punya sendiri ya. punya Iya, sendiri, sendiri. punya keluarga Oh. sendiri. Jadi kita tahu nih ada apa sih cuman nutupin debu doang gitu Iya, kan. benar. Betul. Daripada ini penyakit dari luar Iya, gitu kan jadinya ya. malah bukannya Betul ini sih. malah jadi tambah bahaya bagi Iya, kita sendiri benar. kan. Dari tambah bahaya. Penyebaran bakterinya. Iya, benar. betul. Oke, Kak, ini digunting-gunting Iya, gimana kita tuh? Iya, gunting-gunting langkah pertama kecil. digunting. Ini udah ada ininya. Oh, ini ada contohnya ya? Ada contohnya, kita Oke, langkah potong-potong pertama kecil-kecil digunting aja. dulu ya. Jangan lupa talinya dibuang aja ya Talinya guys. dibuang dulu ya. Jangan dimasukin. Oke, Oke, setelah baik. ini kemudian Oke. kita masukkan di sini. Oh, Ya, jangan terlalu banyak juga. oke. Seru Ini apa banget ya sih, ini, Kak? Bu. Ini Apa nih? Bedak bukan yoga. tepung ya. Jangan Bukan, teman-teman ternyata kirain gitu Bukan kan. dong, Say, kalau sampai dalam gua ya Allah. Nanti Hancur beku. dong muka ini ya. Oke, coba. Ini semen putih, kita Semen putih ya, masukkan guys. sekitar 5 sendok. 5 sendok saja. Ya. Oke. Jangan banyak-banyak. Banyak juga nggak apa-apa sih kan. Ini Nggak apa-apa, BTW tergantung nanti sih ini siapa. Kita sesuaikan aja. Sambil kita bikin ala-ala DIY, boleh gak sih kita sambil nanya-nanya Kak? Boleh, silakan. Selain produk dari yang seperti ini gitu, yang dihasilkan dari limbah masker dan dari video yang tadi kita telah saksikan gitu. Ada gak sih Kak produk lain yang dihasilkan dari limbah masker ini? Ada, kita kebetulan juga sudah dapat pesanan ya dari limbah masker tuh kita bentuk jadi plakat. Jadi kan ya. Jadi plakat teman-teman, Plakat keren loh, juga ya ya. dari limbah masker jadi kan biasanya suka ada acara gitu kan ngasih plakat buat narasumber Iya, atau benar. apa. Nah, kita ubah nih sekarang udah tidak dengan akrilik tapi dengan semen putih yang dicampur sama masker tadi. Masker Oh, bekas. Keren juga keren ya. banget. Oke, Kak, Dari- ini dikacau-kacau dulu guys. Iya, dikacau. Dikasih air berapa tuh Kak kira-kira? Tadi sih kurang lebih 150 tapi nanti dicek dulu kalau agak masih kurang kental kita boleh tambah lagi. Tergantung kebutuhan Oke. ya. Heeh. Oke, baik Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya. Apa nih? By the way, pemasarannya ini gimana nih? Iya, Lancar kita nggak juga sih? pemasaran. Agak bingung juga ya Agak pemasarannya jualannya gimana nih ya. Iya, kita kebetulan di Kertabumi juga kita ada juga melalui Instagram, sosial media lah ya, iya, kita lebih ini, bener-bener. melalui Instagram atau juga di Tokopedia juga ada. Iya, Jadi benar. kalian bisa langsung Online pesan shop ya, kita bisa betul. pesan langsung ke sana gitu. Oh, ada Shopee-nya juga nggak sih? Shopee kayaknya Boleh ada gak deh. sih di spill juga biar teman-teman tahu Iya, nih. betul. Iya, di ke Tokopedia-nya di Kertabumi Recycling Center sama dengan Instagram Kertabumi. Oke, langsung aja dicek ya teman-teman. Pasti Benar. karya-karyanya juga pasti bagus banget ya. Banyak produk-produk Oh iya, daur ulangnya. BTW ada fun fact juga nih. Apa tuh, Kak? Boleh Ini coba. Kertabumi keren banget sih. Mereka juga ada kerjasama sama Puma ya, bikin Oh, produk iya, bersama iya, Puma. keren banget loh Keren ya. banget sih. Sama Udah. Puma loh ya. By the way, yang- bisa di-spill nggak sih Kak produknya apa sih? Bocoran-bocoran dikit Iya, tuh. di-spill sama dikit pemirsa boleh kali. Kita ya. ada waktu itu ada pesanan tote bag dan pouch bag dari Puma. Jadi mereka diberikan ke konsumen dan juga ke masyarakat juga. Ada pouch bag dan tote bag ya. Iya, by the way guys. Jadi tote bag yang tadi itu terbuat dari kemasan yang udah
kayak sampah-sampah ya, kayak kemasan Oreo, kayak kemasan keripik-keripik tuh dibuat jadi tote bag yang bagus loh. Iya. Tadi di Instagramnya gitu, memang ada sih kenyataan ya sayangnya. Emang lebih Bener. cinta lingkungan emang karena Iya. bumi ini gitu ya. Iya. Aduh ini Oke, udah baik. selesai dimasukin. Tinggal kita masukkan. ada cetakannya ya, Kak? Cetakannya, cetakan Oh, iya. silikon, bisa kalian lihat di toko online juga. Oke, Ya, berarti boleh. habis dibuat adonannya jangan dipakai masker ya teman-teman. Emang Iya. yoga biasanya pakai masker ini gitu soalnya. Jangan gitu. Masukkan. Oke, Kayak baik. bikin adonan Dimasukin kue dulu. ya, puding Iya, gitu. benar. Oke, dimasukkan lalu ditunggu kah Ditunggu sampai kering, ditunggu sampai kering. di sinar matahari atau bisa gimana bisa Kak? di suhu ruangan atau kalau memang nggak hujan ya bisa di sinar matahari seharian lah kurang lebih. Oh, seharian teman-teman ya. Mau sekalian tanning juga boleh ya, guys. Jangan dong, ya. Digosong. Oke. Ya. Oke Kak, selain produk yang ini, ada nggak sih produk yang dihasilkan lagi dari 5 masker gitu loh Kak? Iya. Selain ini nih, selain bikin pot ini. bunga nih. Iya, di sini kita ada contohnya. Sudah Ya. disiapkan teman-teman nih. Ya. Boleh dibawa Boleh kali ya, dilihat Yoga? nggak sih? Yuk, boleh. Oh my Oh, ini yang God. plakat tadi ini Ada, ya, ada bentuknya. ini. Oh, Oh, ini nih wow. yang barusan tadi di spill ya, kerja sama Keren sama Puma banget ini. loh ya. Aduh. Oh my God, ini Oh my God, bagus nih. loh. Ini cakep banget loh ini. Ini bagus, ini berapa ya harganya? Ini kayaknya bisa Lucu untuk ya. aku nggak sih ya? Bisa untuk aku nggak sih? Aduh, my God. cucok meong. Iya, cucok meong ya. Keren. Keren Ini banget keren sih, banget bener-bener. loh. Oh, Ya. ini asbak ya, ini vas asbak, bunga. ini pot bunga, ini plakat yang Plakat. tadi kita sudah dapat pesanan juga nih dari Betul ini. banget. Keren ya. Oke, keren Oh my banget God. ya. Jadi Boleh teman-teman. dipegang aja mungkin Oh iya, diginiin boleh ya. Ya, Iya, aku nyaman sebagai loh ya. testimoni, Oke, jangan dibawa boleh. pulang ya, dia masuk ke bawa pulang barang Oke, orang. Oke. jadi inilah ya pot bunga tadi kan Kak. Iya. Hasilnya ini Nih, sayang, dari yang seperti ini ya, teman-teman. Oke. Iya, hasilnya ini ya, bagus banget loh Wah, ya. gila sih, keren banget. Kak, kalau misalkan pemasaran ini, gitu harganya bisa dibikin berapa sih dari harganya gitu? Kita bisa jual itu sekitar 200-an ya. Oh, Per masih produk. Per produknya. Emang Untuk worth ini it tapi sih ya. yang lain-lain kan beda-beda harganya. Beda-beda ya. worth it Karena kan banget. emang dari sampah tapi kan dari skill kita ya. Iya, Betul. benar. Dari handmade juga ya, saya Iya. handmade loh, beli jasanya. Aduh, Say. sedih banget nih kita udah ngomong banyak-banyak dan berbagi informasi juga di sini ya, teman-teman. Tapi kita udah sampai di penghujung acara nih, Kak. Sedih banget. gimana Padahal masih sih? pengen ngobrol-ngobrol Iya. ya. Mungkin sebelum kita akhiri mungkin ada kata-kata motivasi juga terutama untuk Iya, benar. anak-anak muda nih di sini kan kayak aku dan Yoga misalnya. Dan terutama untuk Z people. Betul nih ya, banget, Kak, Cipipo yang ada di rumah. Iya. Jadi diharapkan kepada teman-teman generasi muda yang bisa saling mendukung, saling menjaga bumi dengan ya tadi melakukan hal-hal yang kecil dan harus dimulai dari sekarang. Kalau enggak kapan lagi? Iya, benar-benar. Ya kan Betul. dengan kalian melakukan dari sekarang diharapkan ke depan nanti untuk anak cucu kalian bisa merasakan bumi yang hijau lagi. Wow. Setuju setuju, banget, setuju, benar-benar sangat menginspirasi banget. Apalagi buat generasi muda untuk menjaga keutuhan lingkungan ya. Benar. Oke, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Wahyuni yang telah hadir di acara ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk G People di rumah dimanapun kalian berada yang sudah menonton acara ini dari awal hingga akhir Iya, acara. benar-benar. Saya Fafa, Saya Yoga Alvarado Sinuhaji. kami berdua pamit undur diri. Dan sampai jumpa di G-Talk selanjutnya. Tetap di G-Talk. Talk of the Day.